Hakim Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan penuh hormat izinkanlah saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman W. Ponto, ST SHMH, memberikan keterangan ahli dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 1980 yang diregister dengan nomor perkara 176 PUU 23/2005 baik secara lisan maupun tertulis. Saya akan sampaikan dengan PowerPoint. Jadi pendapat ahli ini untuk membantu majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma pensiun anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 80. Sebuah norma yang menurut kami mengandung cacat filosofis, cacat moral, dan cacat struktural dalam kerangka negara kesatuan negara hukum Indonesia. Lanjut. Pertanyaan fundamental. Apakah hukum masih berdiri di atas keadilan? Perkara ini bukan sekadar perkara administrasi biasa. Perkara ini menyentuh inti dari pertanyaan fundamental. Apakah hukum di Indonesia masih berdiri atas asas keadilan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Dasar 45? Ataukah hukum telah dipakai sebagai instrumen untuk melestarikan privilege politik? Norma pensiun DPR yang hanya mensyaratkan masa jabatan 5 tahun untuk memperoleh pensiun seumur hidup tanpa iuran apapun adalah bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan oleh teori hukum manapun, baik klasik maupun modern. Menurut John Rao, Theory of Justice, bahwa ketidakadilan tertinggi terjadi ketika aturan dibuat bukan untuk melayani publik, tetapi untuk melayani kelompok kecil yang membuat aturan itu sendiri. Lanjut. Akar masalah. Akar masalah adalah warisan politik tertutup. Aturan ini lahir dari ruang politik tertutup. Norma ini lahir bukan dari prinsip keadilan distributif, bukan dari kepentingan publik, dan bukan dari pertimbangan rasional administrasi negara. Tanpa akuntabilitas publik, produk massa ketika rakyat belum memiliki mekanisme kontrol langsung terhadap legislatornya, sehingga dapat memuat ketidakadilan yang demikian telanjang. Dan yang ketiga, aturan itu adalah warisan masa otoritarian, bertahan 4 dekade, bukan karena benar, tapi karena tidak pernah diuji dalam kerangka negara hukum demokratis modern. Lanjut. Anomali yang tidak masuk akal. Gustav Radberg mengingatkan kita bahwa hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum ketika kita menjauh secara ekstrim dari keadilan. Norma pensiun DPR menunjukkan jarak yang sangat jauh dari keadilan. Pekerja swasta dan ASN mengabdi puluhan tahun dan membayar iuran untuk menerima pensiun proporsional. TNI dan Polri mempertaruhkan nyawa selama 2 dekade atau lebih sebelum layak menerima hak pensiun. Saya menerima pensiun setelah 35 tahun berkarya di militer. Kalau 10 tahun tidak dapat pensiun, gugur. Jadi 20 tahun pensiunnya setengah, tapi 35 tahun baru dapat pensiun. Guru, perawat, dan buruh bekerja seumur hidup, bahkan banyak yang tidak memiliki jaminan pensiun sama sekali. Anggota DPR hanya 5 tahun jabatan, pensiun seumur hidup tanpa iuran, bahkan dapat diwariskan. Pertanyaan mendasar, apakah uang rakyat boleh digunakan untuk membiayai privilege politik tanpa dasar kontribusi dan tanpa batas waktu? Lanjut. Analisis berdasarkan teori hukum. Ketika kita membedah norma ini menggunakan teori hukum klasik dan modern, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 12 1980 merupakan salah satu undang-undang yang tidak layak dipertahankan dalam sistem hukum modern.
Yang pertama, unsur keadilan dari Radbruch. Keadilan menuntut hak diberikan berdasarkan kontribusi, proporsionalitas, dan keseimbangan. Pensiun DPR tidak memenuhi satupun, tidak ada kontribusi berkesinambungan, tidak ada risiko kedinasan jangka panjang, tidak ada sistem karier. Unsur kepastian hukum. Norma harus dirumuskan dengan standar jelas dan terukur. Undang-Undang Nomor 12 1980 tidak memiliki standar aktuarial. Tidak ada dasar perhitungan manfaat. Tidak ada dasar syarat masa bakti rasional. Tidak ada kewajiban kontribusi. Yang ketiga, unsur kemanfaatan dari Bentham dan Mill. Hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Pensiun DPR hanya menguntungkan jumlah orang sangat kecil, sementara bebannya ditanggung 270 juta rakyat Indonesia. Gustav Radbruch, hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum ketika ia menjauh secara ekstrim dari keadilan. Lanjut. State sanction inequality, ketidaksetaraan yang dilegalkan negara. Pengingkaran terhadap keadilan distributif. Pemberian manfaat besar kepada kelompok kecil atas beban publik sangat luas, bukan hanya tidak adil, tapi merupakan bentuk ketidaksetaraan yang dilegalkan negara. Norma ini menciptakan kelas sosial baru dalam politik, kelas penerima privilege permanen, yang hak-haknya tidak sejalan dengan kewajiban atau kontribusi. Tidak ada teori hukum manapun yang dapat membenarkan ketimpangan semacam ini. Lanjut. Perspektif teori administrasi negara dan keuangan negara. Jabatan karier dan jabatan politis. Jabatan karier, struktur kepangkatan, masa bakti panjang, penilaian kerja, risiko kedinasan, kontribusi terukur. Seperti militer, kalau diberhentikan tidak dengan hormat, hilang pensiun, walaupun dia sudah berkarir 30 tahun, bahkan 35 tahun. Jabatan DPR, politis, masa jabatan pendek, tidak ada struktur kepangkatan, tidak ada risiko kedinasan jangka panjang, tidak ada kontribusi. Penyimpangan administrasi, memberikan pensiun jangka panjang kepada jabatan politis, berarti mencampur adukan dua desain administrasi negara yang berbeda secara fundamental. Administratif anomali yang melawan semua teori manajemen publik. Tidak ada legitimasi publik. Tidak pernah ada mandat rakyat yang menyetujui pensiun seumur hidup DPR. Tidak ada akuntabel. Tidak ada parameter terukur, mekanisme kontribusi, atau asas pembiayaan yang jelas. Yang ketiga, tidak efisien. Pemborosan fiskal yang mengalihkan APBN dari layanan publik esensial. Dan yang keempat, tidak adil secara fiskal. Beban ditanggung banyak orang untuk keuntungan segelintir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Tris Setiawan, SH, yang akan memberikan sebagai saksi fakta dalam perkara nomor 176/PUU nomor 23 tahun 2025. Baiklah, fakta-fakta objektif yang diamati dan saya saksikan. Nomor 1, ketentuan pensiun DPR RI dan ketimpangan hak. Berdasarkan ketentuan dalam UU nomor 12 tahun 1980 yang tentang uang pensiun, dan juga ketentuannya diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan perhitungannya juga diatur dalam pasal 13 ayat 2. Saya sebagai saksi dalam perkara ini menilai ketentuan tersebut tidak setara dengan sistem pensiun pada masyarakat umum lainnya, seperti pekerja yang tergantung pada BPJS Tenaga Kerjaan atau program pensiun lain yang mensyaratkan masa kerja puluhan tahun
Mereka menyatakan bahwa pensiun otomatis tanpa syarat masa kerja panjang menciptakan ketimpangan hak antara anggota legislatif dan warga negara biasa, dan kerugian fiskal nyata dan ketidakadilan pajak. Saya sebagai warga negara yang taat membayar pajak, saya merasakan kerugian nyata karena sebagian dana pajak digunakan untuk membayar pensiun anggota DPR RI secara seumur hidup, padahal masa jabatan mereka bersifat hanya sementara. Ketentuan ini menurut saya bukan hanya soal nominal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan fiskal ketika warga negara biasa bergantung kepada kontribusi sendiri untuk pensiun melalui mekanisme jaminan sosial. Ketidaksesuaian dengan prinsip konstitusional. Para pemohon dalam uji materi ini berargumen bahwa pemberian hak pensiun berdasarkan UU 12 tahun 1980 menciptakan ketidakadilan hukum, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas kesejahteraan rakyat. Dan juga dalam dokumen permohonan disampaikan bahwa frasa anggota DPR RI dalam pasal 1 UU tersebut menimbulkan ketimpangan yang sulit dibenarkan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi egalitarisme konstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam putusan terdahulu juga menekankan bahwa setiap ketentuan perundang-undangan harus konsisten dengan konstitusi, yakni menjamin persamaan hak dan kesejahteraan rakyat secara adil dan proporsional. Ketika suatu norma justru menciptakan hak istimewa yang tidak sejalan dengan prinsip umum tersebut, hal ini layak dipertanyakan kesesuaiannya secara konstitusional. Dan ini juga hasil riset saya melalui respon dan pandangan publik maupun ahli yang saya riset dari berbagai banyak redaksi. Dalam dinamika uji materi ini banyak kritik dari masyarakat sipil dan akademisi yang melihat ketentuan pensiun DPR sebagai bentuk istimewa yang berlebih, bahkan memunculkan persepsi bahwa fasilitas ini tidak sebanding dengan kontribusi legislator kepada kesejahteraan rakyat. Beberapa pihak menilai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesejahteraan justru digunakan untuk pensiun anggota legislatif. Baiklah, kesimpulan dan permohonan dari saya berdasarkan fakta objektif yang saya alami dan observasi terhadap fenomena sosial, fiskal, dan konstitusional sebagaimana di atas, saya menyatakan bahwa pemberian hak pensiun seumur hidup pada anggota DPR melalui UU nomor 12 tahun 1980 menciptakan ketimpangan nyata dalam struktur jaminan sosial sistem pensiun di Indonesia. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara dan membayar pajak yang merasakan dampak alokasi anggaran ini, saya mengalami kerugian serta ketidakadilan sosial yang nyata. Dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dipertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari alat bukti dan argumentasi. Mungkin izinkan saya menutup keterangan ini dengan sebuah gambaran sederhana yang kiranya tidak asing bagi kita semua dalam sebuah lagu yang mungkin cukup kita kenal semua, yaitu Bapak Guru Umar Bakri. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Mungkin dari lagu tersebut adalah pengalaman pribadi yang saya alami, yaitu ayah saya, Dr. Andes Hamdani, adalah seorang guru atau pegawai negeri sipil yang telah mengabdikan hidupnya kurang lebih 40 tahun untuk mengabdi, bukan dari jabatan politik yang hakikatnya hanya sementara untuk memperoleh pensiun. Cukup ya. Terima kasih.